sudah lebih dahulu saya syahadatkan, kemudian sudah saya bina juga, namanya Usman. Dan ketika dia pulang kampung ke Nias sana, dia mengajak adiknya ini supaya membuka diri untuk mempelajari agama lain, terutama agama Islam. Dari kampung tadi ceritanya sudah mulai diajarkan alif bata huruf hijaiyah. Kemudian dia datang ke Jakarta, merantau, ingin melanjutkan studi SMA. Lalu bertemulah dengan saya, kemudian saya ajak dia bincang-bincang lagi. Alhamdulillah, dalam waktu yang singkat, saudara Fatullah ini langsung menyatakan ingin masuk agama Islam waktu itu. Lalu saya syahadatkan, dan anaknya memang luar biasa. Begitu dia masuk agama Islam itu, kelihatan dia bersungguh-sungguh. Bayangkan, sekarang dia sudah hafal Al-Quran 3 juz. Subhanallah, ya. Luar biasa pengalaman dari Fatullah. Ini ada lagi penanya dari saudara kita Rizal di Jember. Woi, jauh-jauh semua dari Blitar, dari Jember, ini dari apa namanya, Jawa Timur semua ini ya. Saya juga dulu masuk Islam di Jember ini, Mas Rizal ya. Bagaimana Ustaz Nawaban mengelola pesantren yang santrinya datang dari berbagai suku dan daerah di Indonesia? Ya, inilah indahnya Islam itu. Inilah indahnya Islam itu. Ternyata begitu seseorang masuk agama Islam, tidak lagi kita membahas warna kulit, bahasa, kesukuan, kebangsaan, semua menjadi satu kesatuan. Ini betul kata Rasulullah itu, ayyuhan nas, kata Nabi, wahai umat manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kamu satu. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya bapak moyang kamu satu. Kullukum min Adam, setiap kamu berasal dari Adam. Wa Adam min turab, Adam itu diciptakan dari tanah. La fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bittaqwa, tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arabnya kecuali hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Islam itu indah sekali. Dan itu dapat kita saksikan bentuk realnya ketika kalau kita sudah pergi haji. Ya. Orang kalau sudah haji itu datang dari berbagai pelosok dunia. Hampir tidak ada negara yang tidak mengutus delegasinya ke Mekah untuk berhaji. Semua datang. Tentu mereka datang dari berbeda negara, berbeda kebangsaannya, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya. Tapi ketika mereka sudah berpakaian serba putih, ya berpakaian ihram itu, semua mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, hilang semua perbedaan-perbedaan itu, yang ada hanya adalah kesatuan, ya, kesatuan. Dan tentu inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakan manusia bukan kesukuan, bukan bahasa, yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya dikembangbiakan oleh Allah keturunannya banyak sekali, sampai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal satu dengan yang lain. Namun inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara Rizal bertanya, bagaimana antum mengelola pesantren mu'allaf yang mereka datang dari berbagai daerah, beda suku, beda bahasa, adat istiadat. Nah, saya katakan inilah keistimewaan agama kita. Begitu orang masuk agama Islam itu, lihat ini dari beda etnis ini ya, tapi mereka bisa bersatu di pesantren, tidak ada keributan, ya, tidak ada pertengkaran. Mereka satu-satu, sama-sama senasib, satu visi, satu misi. Subhanallah ya. Siapapun di antara kita, kalau semua berangkat dari nilai-nilai Islam, ya, Allah yang menjadi ghayatuna, Allah yang jadi tujuan kita, yang menjadi cita-cita kita, Islam yang menjadi orientasi kita, insya Allah semua kita bisa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan ukhuwah Islamiyah.
Baik, pemirsa Andabat TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu berbuka semakin dekat di Jakarta dan di daerah Jawa Timur tentu lebih dulu daripada Jakarta, maka untuk sementara bincang-bincang kita dengan para santri ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan antum yang menyaksikan ini bisa terinspirasi, termotivasi dari mereka yang baru saja memeluk agama Islam, tapi kok pemahamannya dan kesungguhannya dalam berislam itu luar biasa sampai mereka ini sudah menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa belajar nasihat dari mereka ini, ya. Meskipun mereka baru masuk Islam, tapi paling tidak bisa menasihati diri kita. Saya ya sudah Muslim dari lahir, kok begini-begini aja pemahaman saya dalam Islam. Hafalan saya kok dari dulu kulhu dan kuliah saja, tidak nambah-nambah, tapi mereka sudah hafal Al-Quran, ada yang 3 juz, 5 juz dan seterusnya itu. Subhanallah. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini manfaat. Dan mungkin ada kalimat penutup dari masing-masing. Ada mau disampaikan kepada pemirsa? Fatullah, ada mau disampaikan apa? Ajak sungguh-sungguh puasa atau bagaimana? Silakan. Mungkin kesan dari saya untuk teman-teman muslim yang dari lahir atau yang baru mualaf, mungkin kalau menjalani puasa itu agak berat. Yang pertama, yang belum pernah puasa agak berat. Yang penting intinya dulu coba dengan puasa sunnah, coba berkali-kali. Yang penting yang intinya itu harus dengan takwa kita, harus percaya bahwa puasa kita itu untuk apa. Kalau kita puasa untuk nahan lapar aja yang nggak ada maknanya. Iya, jadi itu harus kita bersungguh mana tujuan kita puasa, kita tahan itu, jangan kita tahan lapar, jangan makan. Yang penting tahan lapar itu dengan nilai ta'ala. Iya. Ya. Jadi nasihatnya bagus sekali. Fatullah mengatakan bahwa menjalankan ibadah puasa itu lumayan berat, tapi kalau sudah latihan sebelumnya puasa-puasa sunnah, Senin Kemis itu nanti akan terbiasa, jadi gampang. Dan yang paling penting daripada puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi harus bisa mengendalikan mata, mengendalikan mulut, pendengaran, hati dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau Abdurrahman apa pesan terakhir? Kalau pesan dari saya untuk teman-teman, marilah kita tetap semangat untuk melaksanakan puasa, karena di bulan puasa ini adalah bulan yang suci dan bulan yang penuh ampunan untuk kita semua. Dan di bulan Ramadan ini bukan hanya kita melaksanakan puasa, tetapi kita juga harus bersabar untuk menahan lapar, menahan emosian kita, menahan hawa nafsu, dan juga menahan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi salah satu bentuk tarbiyah daripada puasa itu adalah belajar bersabar ya, dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Batara, apa yang dipesankan kepada pemirsa kita? Semoga saudara-saudara kita semua umat muslim sedang menjalankan puasa. Semoga Allah memberikan rizki dan ridhonya dan Amin. melipat gandakan pahalanya dalam Ramadan ini. Amin ya Rabb. Insyaallah. Jadi tentulah ibadah Ramadan ini ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Andabat TV, sahabat-sahabat FB dan IG rahimakumullah. Ini saja jumpa kita pada sore ini, ngobrol perkara iman bersama santri kami para mualaf yang baru. Kalau kemarin mualaf putri, ini mualaf yang putra. Dan ikuti terus siaran-siaran langsung kami dari studio Andabat TV selama COVID-19 ini masih berlaku. Kita terus memanfaatkan sarana-sarana teknologi ini untuk dakwah kita ya. Jadi ikuti terus dakwah kami, mudah-mudahan ini bisa sharing yang bermanfaat kepada kita semua. Saya Ustadz Nababan menyampaikan ucapan terima kasih kepada antum semua yang telah mengikuti dakwah-dakwah kami secara live maupun secara rekaman di channel YouTube Andabat TV maupun di Facebook dan Instagram kami. Semoga kerjasama yang baik ini dalam rangka kita li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjelang berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.